Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Iskio Teofil Starigan dengan NIM 210308042. Sekarang saya akan menjelaskan tentang horizon tanah. Sebelum itu, apa itu horizon tanah? Horizon tanah adalah lapisan tanah atau bahan-bahan tanah yang kurang lebih sejajar dengan permukaan tanah serta memiliki lapisan yang berbeda. Di samping saya ada contoh horizon tanahnya. Tanah ini merupakan jenis spodosol. Apa itu spodosol? Spodosol adalah tanah berproduktivitas rendah yang teksturnya kasar dan sedikit hara, terbentuk dari bahan pasir tunggal atau tanah liat yang kasar dan masam. Sifat-sifat spodosol pada umumnya mempunyai reaksi tanah atau pH asam, miskin, basa-basa, dapat dipertukarkan, unsur hara dan kapasitas tukar kation rendah. Teksturnya kasar, berdebu, berpasir, dan tidak mempunyai muatan. Umumnya didominasi pasir kuarsa yang miskin. Adapun sifat fisik dari tanah spodosol yang dapat dikenali di lapangan adalah tekstur tanahnya yang kasar hingga pasir berlempung. Struktur tanah butir tunggal atau pasir kuarsa dengan konsistensi lepas, kecuali pada horizon B spodik yang tersementasi oleh bahan organik, besi, dan aluminium, dengan konsistensi teguh hingga sangat teguh, serta kemampuan meretensi hara dan air rendah. Sifat kimia penting dari spodosol adalah reaksi tanah masam hingga sangat masam. Kandungan C organik umumnya tinggi sampai sangat tinggi pada horizon B dan sebagian di horizon A. Sedangkan pada horizon E tergolong rendah sampai sangat rendah. Biasanya tanah spodosol ini terdapat pada berbagai iklim, mulai dari dataran rendah pantai sampai ke pegunungan tinggi. Spodosol pada dataran rendah atau ronda kostal terdapat pada punggung pantai. Di Indonesia, spodosol yang terdapat di daerah ini disebut podsol air tanah. Sedangkan di daerah pegunungan tinggi seperti di Nepal dinamai kriot. Adapun bahan induknya umumnya berlempung sampai berpasir. Tapi ada juga spodosol yang berkembang dari tekstur berdebu seperti di Sabu Alpin, Norwegia. Walaupun demikian, dia mempunyai kapasitas sangga yang sangat rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian horizon tanah. Pertama, yang paling atas yaitu horizon tanah O. Ketinggiannya dari 0 sampai kira-kira 20 cm. Biasanya di lapisan O ini didominasi oleh bahan organik. Selanjutnya lapisan kedua ada lapisan A. Di lapisan horizon A banyak terkandung mineral yang berada di bawah horizon O. Kira-kira ketinggiannya juga 20 cm. Sedangkan yang ketiga, yang terakhir yaitu horizon C, yaitu lapisan bahan induk tanah. Pembentukannya dipengaruhi oleh sedikit proses pedogenik serta tidak memiliki karakteristik seperti pada horizon O, A, E ataupun B. Hanya inilah lapisan yang dapat saya jelaskan di tanah yang kita dapat saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.